Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar. Kali ini kita akan belajar IPA kelas 7. Namun sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita memasuki bab 2. Nah, bab 2 ini membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, seperti gambar, ya, ini ada beberapa makhluk hidup dan ada benda yang tak hidup atau benda mati. Nah, apa hubungannya gambar ini dengan apa yang kita pelajari? Nah, hari ini kita akan mengklasifikasikan atau mengkelompokkan ya benda-benda di lingkungan sekitar. Jadi kita akan mengklasifikasikan atau mengkelompokkan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, benda-benda di lingkungan sekitar kita itu sangat beragam ya. Jadi jenisnya sangat banyak sekali. Setiap benda memiliki persamaan dan perbedaan ciri. Ciri-ciri pada benda itu dapat dibedakan berdasarkan misalnya berdasarkan warna, ukuran, bentuk, keadaan permukaan, dan bahan penyusunnya. Nah, sekarang kita akan amati, ya, nanti kalian akan mengamati benda-benda di lingkungan sekitarmu. Ya. Identifikasilah benda-benda yang kamu temukan tersebut. Selanjutnya, klasifikasikan benda-benda tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Nah, nanti kalian akan mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian, di rumah kalian, di sekeliling kalian. Nah, benda-benda apa saja yang diamati? Kita lihat. Nah, ini dia benda-benda yang diamati. Nah, nanti setelah pengamatan, kalian tuliskan hasil pengamatannya itu dalam bentuk tabel. Tabel seperti ini, Bapak sudah contohkan tabelnya. Nanti di buku latihannya dicatat, dibuat tabel seperti yang Bapak contohkan ini, ya. Jadi ada nomor pertama, nama benda, terus pengklasifikasian benda berdasarkan ciri-cirinya, ada berdasarkan bentuk. Kalau berdasarkan bentuk itu ada persegi, bulat, silinder, berdasarkan ukuran, besar, kecil, keadaan permukaan, halus, kasar, bahan penyusunnya, kayu, plastik, logam, kertas, kaca, atau karet. Nah, Bapak contohkan dua, ya, misalnya meja. Meja itu bentuknya persegi, ukurannya besar, ya, keadaan permukaannya halus, bahan penyusunnya itu kayu, ya. Ini kalau meja yang dari kayu. Jadi mejanya nanti sesuai dengan yang kamu amati yang ada di rumah. Kalau dari plastik ya berarti mejanya bahan penyusunnya plastik. Kalau dari logam berarti dari logam. Kalau dari kaca berarti kaca. Atau kalau misalnya ada logam, ada kacanya, centang saja. Logam, kaca, ya. Selanjutnya bola sepak. Bentuknya bulat, ukurannya besar, keadaan permukaannya halus, bahan penyusunnya plastik. Nah, itu contoh ya. Ada dua contoh Bapak sudah contohkan. Nah, kalian mengamati 10 benda ya. Ada rak buku, penggaris, lemari, cincin, buku, botol, amplas, ban, pena, dan gelas. Nah, kalau bahan-bahan ini tidak ada di rumah, misalnya seperti amplas, itu boleh kalian ganti dengan bahan yang ada di rumah atau dengan benda yang ada di rumah. Misalnya kipas angin, TV, HP, dan sebagainya boleh ya. Jadi kalau tidak ada di rumah boleh diganti ya. Boleh kalian amati benda-benda yang lain. Itu yang pertama, pengklasifikasian benda berdasarkan cirinya. Ya, Bapak rasa tidak terlalu sulit asal kalian memahami tabel ini ya.
Jadi silahkan nanti dicatat, dibuat tabelnya di buku latihan, lalu diamati benda-benda yang ada, 10 benda yang ada, klasifikasikan berdasarkan bentuk, ukuran, keadaan permukaan, dan bahan penyusunnya. Itu yang pertama, pengamatan yang pertama, ya, mengklasifikasikan benda berdasarkan cirinya. Selanjutnya kita lihat yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ini mengamati ciri-ciri benda, ya, ciri-ciri benda atau makhluk hidup, ya, nomor, nama benda atau makhluk hidup, ciri-ciri benda atau makhluk hidupnya. Ciri-cirinya itu mengeluarkan zat sisa, bergerak, bernapas, iritabilitas, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, membutuhkan sumber energi. Jadi misalnya kipas angin, ya, ini contohnya Bapak kasih 2, ya, Bapak berikan 2 contohnya. Kipas angin mengeluarkan zat sisa, tidak? Kipas angin tidak, kalau tidak di strip, ya. Bergerak, kipas angin bergerak, centang. Bernapas tidak, iritabilitas tidak, berkembang biak tidak, tumbuh dan berkembang tidak. Membutuhkan sumber energi, butuh nggak kipas angin sumber energi? Kalau misalnya butuh, centang, kalau tidak di strip saja. Tikus misalnya mengeluarkan zat sisa, ya. Bergerak, ya. Bernapas, ya. Iritabilitas, ya. Berkembang biak, ya. Tumbuh dan berkembang, ya. Membutuhkan sumber energi, ya. Silakan dicentang, ya, kalau memang ada ciri-ciri yang ada pada tikus, ya. Selanjutnya kalian amati ciri-ciri pada kambing, balon yang terbang, tanaman jagung, meja, burung gereja, ayam, sepeda motor, lemari, mobil, televisi. Atau kalau ini benda atau makhluk hidupnya tidak ada di rumah, itu boleh kamu ganti, ya, makhluk hidup atau bendanya kamu ganti, ya. Jadi nanti kamu mengamati ciri-ciri bendanya, ya. Nah, tulis hasil pengklasifikasianmu dalam bentuk tabel dan hitunglah jumlah benda yang memiliki persamaan ciri. Jadi setelah nanti diisi tabelnya, kamu tuliskan jumlah benda yang memiliki persamaan ciri, ya. Jadi misalnya kambing itu sama dengan mempunyai ciri yang sama dengan ayam, atau dengan sepeda motor, atau dengan yang lainnya. Jadi nanti silakan dihitung, ya, jumlah benda atau jumlah makhluk hidup yang memiliki persamaan ciri. Oke. Nah, selanjutnya ini perintahnya. Selanjutnya tuliskan hasil pengklasifikasianmu, ya, dibuat dalam bentuk tabel di buku latihan, ya. Jadi dibuat di buku latihan, lalu pertanyaan-pertanyaan tadi dijawab, ya. Lalu foto, jadi hasil latihannya atau hasil pengamatannya yang di buku latihan tadi dipoto, ya, dipoto, lalu kirimkan ke Google Classroom, ya, untuk dapat dilihat dan dinilai oleh gurumu, ya, oleh Bapak. Jadi kamu foto hasil pengamatan tadi, hasil pengklasifikasianmu tadi, ya, dalam bentuk tabel, dan dijawab ada beberapa pertanyaan tadi, ya. Lalu dipoto, kirimkan ke Google Classroom untuk dapat dilihat dan dinilai oleh Bapak, ya. Oke, selamat belajar, tetap semangat, ya. Bapak yakin kalian tetap semangat walau kita masih belajar di rumah, ya. Apapun kondisinya, kita harus tetap semangat. Ya, silakan mulai mengamati, mulai mengklasifikasikan. Bapak harapkan ini selesai dalam 1 hari ini, ya. Usahakan sebelum jam 10 sudah terkirim
ya supaya nilainya bisa maksimal. Ya, terima kasih, selamat bekerja. Ya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.